Bajai Merah, sang primadona Jakarta selama lebih dari 4 dekade. Pada awal kemunculannya, yakni tahun 1970-an, Bajai Merah menjadi transportasi yang paling banyak diminati, khususnya bagi warga pinggiran Jakarta. Namun, seiring berjalannya waktu dan berkembangnya teknologi, Bajai Merah semakin jauh dari pandangan kita. Kini, ikon transportasi Jakarta itu terancam punah. Kuburan Bajai Merah memperlihatkan kejamnya waktu memakan primadona Jakarta ini. Kuburan tersebut terletak di Jalan Makmur, Kampung Duri, Cideng, Jakarta Pusat. Lantas, bagaimana nasib Bajai Merah saat ini? Kami menemui Pak Ade, salah satu orang yang mengalami kerasnya perjuangan bajai di Jakarta. Pak Ade merupakan seorang montir dan pengusaha bajai yang bertahan selama belasan tahun menekuni usahanya. Dari tahun 2000, saya mulai belajar jadi montir bajai. Ya kalau kita dari mulai awal bajai oren, kita udah 18 tahun menekuni di bidang bajai. Kalau saya kan sehari itu cuma 100.000. Itu borong bebas ya, bukan borong ibaratnya masuk ke bengkel, enggak. Kita borong bebas 100.000. Tapi namanya kita pengusaha, enggak mungkin tiap hari itu kendaraan itu jalan. Sekarang mau ada untung dari mana? Setoran cepet. Cicilan bajai 2.344.000 selama 3 tahun. Belum lagi oli per bulan kita mesti ganti 120.000. Untungnya dari mana? Namanya bajai kan kita nggak bisa menjamin. Apakah pihak dealer menjamin tuh bajai 3 tahun nggak bakalan rusak? Nggak mungkin. Kalau kita nggak jadi montir jalanan, nggak terima servis bajai luar, kita nggak bakalan bisa ke setoran. Ya alhamdulillah udah banyak langganannya. Jadi sehari itu ya lebihan lah, buat makan masih bisa lebihan. Kita bisa nutupin buat setoran bajai. Untuk bertahan sih, daripada kita angus duit saya. Popularitas bajai tak luput memberi pengaruh bagi kehidupan masyarakat Jakarta, terutama masyarakat pinggiran. Bajai melahirkan perubahan budaya baru di tengah hiruk-pikuk pesatnya laju pertumbuhan masyarakat. Pada tahun 2000-an muncul sitkom Bajai Bajuri yang berhasil menarik perhatian masyarakat hingga mencapai 1065 episode. Bagaimana kejadian ini dilihat dari kacamata seorang sejarawan? Jadi bajai masuk ke Jakarta memang menjadi awal dari perkembangan transportasi di Republik ini, terutama di Jakarta itu sendiri. Bajai tidak laku di Eropa, bajai tidak laku di Amerika, bajai hanya laku di negara-negara berkembang. Kenapa? Karena jalannya masih sempit. Kemudian jalannya masih terbatas dan umatnya terlalu banyak dan kendaraannya juga. Oleh sebab itu bajai memang sangat menjadi solusi. Penetrasi besar itu sejak zaman Ali Sadikin. Kenapa? Karena belakangan transportasi ini menjadi transportasi yang unik, tidak dimiliki oleh daerah-daerah lain. Di akhir kepunahannya, seorang seniman yang biasa dipanggil Kembang Sepatu melahirkan karya berupa lukisan Bajai Pasti Berlalu. Bajai buat saya itu sangat mewakili banget. Pertama mewakili Jakarta, kedua mewakili kondisi dan situasi para politik kita di Indonesia. Makanya itu kita buat warna-warni, ada merah, ada kuning, ada hijau, ada biru, itu simbol dari partai-partai politik. Nah kemudian kenapa Bajai Pasti Berlalu itu artinya bahwa semua masalah yang ada, kemelut, problematika yang terjadi saat ini pasti suatu saat akan berlalu gitu. Seperti bajai yang dulu semrawut banget, ada 6.000 bajai di Jakarta itu lebih ya, itu ternyata hilang juga gitu kan. Ada maknanya, itu adalah bajai itu sebagai simbol kehidupan ya, kehidupan di Jakarta yang sodok, saling sodok dan sebagainya itu kan. Kalau jumlahnya sendiri tidak ada, kemudian ada rembulan, kemudian ada angka, itu menyimbolkan bahwa semua itu kalau berjalan dengan baik itu sebenarnya itu indah gitu. Indah, dan angka 152 itu sebenarnya itu siklus. Rembulan aja ada siklusnya, gerhana bulan punya siklus. Saya berharap bahwa kehidupan, keadaan ekonomi, politik itu pasti ada mengalami siklus, baik pasang atau surut itu. Waktu itu kan tahun 2015, 2014 itu udah mulai permajaan. Mulai permajaan itu tahun rame-ramenya itu tahun 2014. Mulai permajaan.
Bajai oranye udah berganti ke bajai biru. Mau tidak mau dong harus beralih. Oh, waktu itu baik, bagus waktu bajai merah. Semua pengusaha bajai merah masih jaya-jayanya istilahnya, enak lah. Enggak kayak sekarang. Setelah beralih ke bajai biru, banyak pengusaha yang bangkrut gulung tikar. Kalau bajai BBG sekarang, setoran cepet aja banyak tinggalin supir. Apalagi setoran 12-13, udah bebannya berat tuh BBG. Kesatu kerusakannya, onderdilnya harganya selangit, udah mahal gak ada lagi. Susah barangnya, nggak seimbang dengan setoran bajai. Seenggak-enggaknya mesti dapat lebihan, bawa duit 200.000 baru dapat lebihan. Nyari 200.000 nggak gampang sekarang, jam-jam sekarang. Kalau namanya hambatan mah banyak. Usaha bajai sekarang tuh nggak bisa kayak dulu, kayak bajai oranye nggak bisa. Mau nyamain kayak bajai oranye, enaknya mana? Ya kita lebih memilih bajai oranye. Apalagi dihadapkan dengan ojek online. Bisa dibayangkan mereka yang menarik bajai hanya mengandalkan orang-orang yang konservatif, orang-orang yang konvensional, orang-orang yang nggak punya aplikasi atau orang-orang yang nggak punya handphone, orang tua atau bahkan anak-anak. Waktu dulu kan belum ada aplikasi, pengusaha bajai itu pada ketawa. Iya jujur aja, pada ketawa senang lah. Bajai habis terus, supir aja berebut. Waktu itu ya, semenjak kemunculan online, udah mulai di situ. Pada nangis. Banyak yang bangkrut gulung tikar. Jadi 15 tahun lalu sudah ada gosip bahwa bajai itu akan dihilangkan dari Jakarta. Jadi wacana untuk dihilangkan bajai itu sebenarnya karena tadi bahwa polusinya sudah berlebihan. Suku cadang sudah mulai susah. Harusnya mereka mendapatkan kenyamanan dalam berusaha juga, ya dalam bekerja, supir-supir bajainya. Sehingga aturan-aturan tidak dipersulit. Ya kalau kir dipersulit, semua dipersulit, ya kasihan mereka. Mereka tidak bisa berkembang usahanya. Karena boleh jujur, saya belum melihat bahwa mereka yang pengusaha bajai itu kemudian menjadi konglomerat, nggak ada. Jadi mereka cuma menjalankan apa yang mereka bisa jalankan. Kalau buat hidup ya bertahan. Gimana caranya? Apa kita mesti merampok? Nyolong? Kan nggak mungkin. Cuman kan ya untuk bertahan mah ya udah jalanin aja, nikmatin aja. Gimana aturannya pemerintah? Kecil-kecilan pas saya merit itu usaha bajai. Iya, jadi ini juga unik juga. Jadi mas kawinnya itu kita jual ya. Ini ada peluang bajai nih, daripada istri saya kerja ke kantor, mendingan di rumah aja bisa ngurus anak gitu kan. Beberapa modal saya kumpulin, beli 1 bajai awalnya, terus 2 sampai 8. Ternyata itu emang banyak liku-likunya itu ya. Rusaknya, spare partnya mahal, terus kadang-kadang sopir dan montirnya nggak jujur gitu. Akhirnya kurang lebih 3 tahun yang lalu atau 4 tahun yang lalu gitu ya, ketika bajai yang 2 tak mau ditukar yang biru, waktu itu mau ditukar, udah kita fokus kerja ini aja yang memang bidangnya gitu kan. Akhirnya bajai itu dijual dengan sangat murah. Akhirnya berhentilah jadi pengusaha bajai. Teknologi perkembangan zaman ini memungkinkan orang untuk apapun lebih cepat gitu. Sehingga bayangkan kalau tidak ada Gojek online, jalan kaki dulu ke jalan umum. Nah karena ada ojek online itu semuanya menjadi cepat. Apakah bajai bisa lewat ke sini dan dipanggil ke sini? Kan nggak bisa. Jadi kalau bajai juga nggak ikut online, meskipun hanya di lokal mereka, ya ketinggalan kalau mereka nggak melakukan itu. Orang sudah nggak mau naik bajai, sebenarnya bukan nggak mau dia naik bajai, dia mau, tapi karena sudah tergantikan oleh moda transportasi lain. Beragam polemik muncul seiring dengan makin modernnya sebuah era. Kondisi bajai merah nampaknya tidak membaik setelah digantikan dengan bajai biru di Jakarta. Penggantian unit bajai yang tak murah membuat para pengemudi bajai harus mengejar setoran setiap harinya. Ditambah dengan kehadiran transportasi online, kian menghilangkan gairah penumpang. Modernitas Jakarta tak berpihak pada bajai. Mau tak mau, gelar ikon transportasi Jakarta harus diserahkan pada transportasi online yang kian menjamur dengan jumlah bajai yang dibatasi. Bajai tetap dibutuhkan buat masyarakat kecil terutama ya. Buat ibu-ibu ke pasar ya kan, bawa bapak bawa belanjaan itu saya pikir masih bisa dipakai. Hanya dengan adanya tayangan ini barangkali pemerintah, oh iya ini mesti pemerintah dulu nih, jadikan ikon ibu kota bajai, udah jelas nih. Kemudian kita mesti remajakan, mesti buat aturannya, mesti jelas. Karena Asian Games ini orang bakal mencari yang unik kan. Makanya tolonglah buat pemerintah, pertahankanlah bajai gitu untuk berada di DKI Jakarta.
bajai merah mungkin menjadi salah satu penanda sebuah era di Jakarta. Bagaimanapun, bajai merah pernah hidup untuk membantu kehidupan masyarakat Jakarta.